Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-muallif hadzal kitab al-Imam al-Allamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf an-Nawawi wa ila jami'i talamidhihi hadzal ma'had lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'd. Qad qara'na muqaddimatul kitab والآن واصل إلى الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. Kita telah menyelesaikan pembacaan muqaddimah dan kita sekarang sampai kepada bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, tentang keutamaan membaca Quran dan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, kita kemarin sudah juga membahas tentang adab itu adalah sifat atau tingkah laku yang sesuai dengan tempat dan waktu. Ya, adab itu sesuatu yang sangat mungkin bisa diubah. Ketika mungkin dulu adab kita kurang baik atau adab kita buruk, maka adab itu sangat bisa untuk diubah. Kapan kita bisa mengubah adab? Ketika kita tahu ilmunya. Ya, yang pertama kita tahu tentang ilmu bagaimana adab yang baik itu, dan kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk untuk merubah adab kita yang dulunya kurang baik menjadi seseorang yang punya adab yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa istiqomah menghatamkan kitab ini dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Al-babul awal utawi iki iku bab. Al-babul awal utawi bab kang kawitan, bab yang pertama. Fi atrafin, mertelaake arah-arah. Min fadilati saking utamane tilawatil Qur'ani, maca Qur'an, wa hamalatihi lan ngapal Qur'an. Bab yang pertama itu tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Atrof itu artinya dari jamak dari torof. Torof itu ujung. Yang dimaksud itu apa? Sekilas tentang keutamaan. Jadi nggak semua. Beliau hanya menuliskan sekilas
tentang keutamaan membaca Quran dan menghafalkan Al-Quran. Mungkin kalau ditulis semuanya kebanyakan, ya, karena kemarin beliau mengatakan bahwa kitab ini adalah mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Ringkasan. Jadi nggak usah panjang-panjang banget, ya. Dikit aja disebutkan oleh beliau tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran. Qala dawu sapa Allah azza wa jalla. Qala dawu sapa Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina setuhune wong kang akeh, innal ladzina setuhune wong kang akeh iku yatluna kang maca Quran, kang maca alladzina iku yatluna kang maca sapa alladzina kitaballahi ing kitab Allah Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah wa aqamu lan padha jumenengake sapa alladzina as-salata ing salat dan pada mendirikan salat, wa anfaqu lan padha nafkahake sapa alladzina dan pada menafkahkan mimma razaqnahum saking perkara kang razaqnahum paring rizki ingsun ing alladzina menginfakkan daripada rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, sirron ing dalam tingkah samar-samar, baik itu secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan lan terbuka terang-terangan, yarjuna ngarep-ngarep sapa alladzina mereka berharap tijaratan lan tabur ing dagangan kang ora bakal sirno, ora bakal rugi. Mereka berharap akan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi dimisalkan kita membaca Quran itu seperti kita jual beli kepada Allah, dan jual beli ini merupakan jual beli yang tidak akan pernah rugi. Ya, membaca Quran artinya kita akan menyisihkan waktu kita untuk membaca Quran. Berarti ini kita mengupayakan waktu kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah perdagangan yang tidak pernah rugi. Begitu juga kita sholat, ya, berinfak, menginfakkan harta kita kepada orang lain di jalan Allah, bukan di jalan setan, ya. Kalau di jalan setan ya salah, maksudnya di jalan kesesatan itu salah. Kita bersedekah tapi untuk orang lain ini mabok-mabokan. Nah, ini enggak benar. Salah, sedekah kita enggak tepat sasaran. Makanya kadang kalau orang ini suka mabok, hati-hati. Kita sedekah ke dia, jangan-jangan nanti dipakai mabok-mabokan. Kita nggak tahu memang, ya, uang yang kita sedekahkan dipakai apa dengan dia, kita nggak tahu. Tapi ketika dia tukang mabok, kemudian kita sedekah harta ke dia, uang ke dia, nah ini jangan-jangan bisa jadi uang yang kita berikan bukannya dipakai untuk makan sehari-hari atau kebutuhan yang penting lainnya, malah dipakai untuk beli minuman keras. Nah begitu. Liwafiyahum iku yakti bakal nyampurnahake Allah ing alladzina, maka bakal menyempurnakan Allah kepada mereka ujurahum ing piro-piro ganjarane alladzina,
ujurahum, ganjaran atau pahala alladzina. Allah pasti bakal menyempurnakan pahala mereka. Wa yazidahum, lan nambahi ing alladzina. Wa yazidahum, lan nambahi Allah ing alladzina, dan Allah akan menambahkan kepada mereka min fadlihi, saking anugerah Allah. Allah akan menambahi kepada mereka akan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, setuhune Allah iku ghafurun syakurun, zat kang akeh ngapurane, syakurun tur kang akeh nerima syukur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha menerima syukur. Ini salah satu keutamaan membaca Quran, disebutkan dalam Al-Quran ya. Innalladzina yatluna kitaballah, yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, sedekah baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang berharap akan dagangan yang tidak pernah rugi. Ketika kita baca Quran, kita nggak akan pernah rugi. Sekalinya kita baca Quran, dalam hadis jelas ya, baca satu huruf dari Al-Quran pahalanya 10 ya. Apalagi kalau kita kemudian membaca 1 juz sehari. Dengan kalian ngulang misalnya setengah halaman saja misal, karena mau dihafalkan setengah halaman, kemudian diulang tuh setengah halaman sebanyak 40 kali, itu sudah setara 1 juz. Ya, pahalanya sudah sama dengan satu juz. Dengan setengah halaman ulang 40 kali atau 1 halaman ulang 20 kali, itu pahalanya sama. Ya, jadi jangan kemudian malas untuk membaca Quran, apalagi kalian menghafalkan Al-Quran. Ini harus banyakin waktu untuk membaca Quran. Kalaupun belum hafal-hafal, dengan banyak pengulangan, maka dapat dipastikan pahalanya akan terus bertambah. Ya, yang kita harapkan bukan hanya kita hafal Quran, tetapi kita juga banyak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawaina, lan riwayatake ingsun, wa rawaina diriwayatkan an Utsman bin Affan, saking Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena beliau sahabat Nabi maka sebutannya radhiyallahu anhu. Qala Dawud sapa Utsman ibn Affan, Utsman bin Affan berkata, qala Dawud sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, utawi luwih baguse sira kabeh, sebaik-baik kalian, iku man ta'allamal Qur'ana, wong kang belajar Quran, wa 'allamahu, lan mulang Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca, mempelajari, ta'allamal Qur'ana, orang yang mempelajari Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Quran. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Rawahu, ngeriwayatake hadis sapa al-Imam Abu Abdillah, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, rupane Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim al-Bukhari, kang bangsa Bukhari, orang Bukhara, kang bangsa Bukhara. Bukhari itu orang Bukhara.
fi sahihihi ing dalam Sahih Bukhari alladzi rupane Sahih Bukhari huwa ya Sahih Bukhari iku ashahul kutubi luwih sahihe kitab luwih sahihe pira-pira kitab ba'dal Qur'ani ing dalam sakwise Quran. Sahih Bukhari ini merupakan paling bagus, paling sahihnya kitab setelah Al-Qur'anul Karim. Hadisnya jelas, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebagus-bagus kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Ini sebaik-baik kita. Kita nggak perlu lagi mengaku-ngaku menjadi nabi misalnya, ya, nggak perlu lagi mengaku-ngaku jadi wali. Ya, wali murid nggak apa-apa nantinya ya, wali santri nggak apa-apa. Tapi kalau wali benar nggak usah ngaku-ngaku jadi wali, nggak perlu ngaku-ngaku jadi nabi. Kita sudah menjadi orang yang mulia, orang yang bagus ketika kita mau ngaji Quran, ya, mau mengajarkan Al-Quran. Dan perhatikan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ini kadang-kadang kemudian ada yang mengambil hadis ini untuk kita menyebarkan Al-Qur'an sepaham kita. Dia nggak belajar, ya. Gara-gara ada hadis yang lain, balighu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun satu huruf. Dia belajar baru sekali, kemudian dia mau ngajar Quran. Nah, ini nggak boleh. Ya, dia belajar baru sekali, dia belajar baru berapa kali lah, ya. Bukan bertahun-tahun dia belajar, seminggu paling dia belajar, kemudian dia langsung mau mengajarkan Quran. Ini nggak boleh. Harus ada urutannya. Hadis ini berurutan kan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana. Apa dulu yang disebut? Belajar Quran dulu, wa 'allama, kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi untuk bisa mengajarkan Al-Quran, tahapannya adalah belajar Quran dulu. Setelah kalian paham tuh Al-Quran, kalian kuasai Al-Quran dari bacaannya, tajwidnya sudah bagus, ya, maka silakan ajarkan orang lain bacaan dan tajwid Al-Quran. Kalian belum mempelajari tafsir, jangan ajarkan tafsir Quran karena belum belajar tafsir. Ketika sudah belajar tafsirul Quran, maka silakan nantinya setelah itu kalian mengajarkan tafsir Al-Quran. Jadi ada tahapan mengajar, itu tidak ujung-ujung tiba-tiba kalian kemudian ngajarin. Ya, sebelumnya nggak pernah belajar, tiba-tiba ngajar. Ini salah kaprah nanti. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita belajar dulu sungguh-sungguh. Nanti kemudian hari ketika kita sudah mumpuni, maka kita silakan mengajarkan Al-Quran. Bahkan itu dianjurkan, sangat dianjurkan kepada kita yang punya ilmu untuk mengajarkan lintisyaril ilm, untuk menyebarkan ilmu agama. Kitab Sahih Bukhari ini penulisnya atau musannifnya adalah Imam Abu Abdullah Muhammad, namanya Muhammad. Biasa kan nama Arab itu banyak. Abu Abdullah itu apa? Kunyah. Dalam nahwu itu kunyah. Namanya siapa? Muhammad toh. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi nama bapaknya, nama kakeknya. Al-Bukhari itu nama tepat Bukhara. Ya, Al-Bukhari dari Bukhara. Ini kalau dalam nahwu namanya laqab. Ya, Al-Bukhari. Beliau mengarang kitab atau menyusun kitab Sahih Bukhari dan diakui bahwa Sahih Bukhari adalah paling sahihnya kitab setelah Al-Quran. Ya, Al-Quran mah nggak ada yang bisa nandingi, orang itu mukjizat. Apa kemarin? Al-mu'jizatil mustamirrah. Ya, mukjizat yang kekal sampai nanti. Nggak ada yang bisa nandingi.
Ya. Kemudian di bawahnya tingkatan Quran itu yang paling bagusnya kitab, bukan buku-buku yang beredar, bukan buku-buku yang ada di sekolahan, bukan buku-buku kitab-kitab yang kita pegang, bahkan bukan ini. Apa? Adalah kitab Sahih Bukhari. Kurang lebih isinya 7.000 hadis. Kurang lebih 7.000 hadis. Kalau mau dihafal silakan. Hafalkan Sahih Bukhari, hafalkan Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, ya, kemudian Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah. Hafalkan kitab-kitab itu, nanti kalian disebut Hadratus Syekh. Hadratus Syekh Ahmad Hidayat. Nanti saya bawa Hidayat. Ya, kalau hafalin itu 6 kitab itu dihafalkan, ya, berpuluh-puluh ribu. Keren. Iyalah, pendiri NU bisa mencapai tingkat Hadratus Syekh, berarti hafal 6 kutubus sittah tadi kan. Kita yang juga penerusnya harusnya begitu, ya. Kita kan penerus generasi NU, ya kan. Terus makin kesini terkadang kita melihat NU itu makin apa bahasanya, aneh-aneh. Udah diakui kalau aneh-aneh pasti NU. Dulunya begitu, enggak. Kitab-kitab dulu ulama-ulama pendiri-pendiri itu kitabnya banyak. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kitabnya banyak kalau kita mau telusuri, ya. Kiai-kiai yang lain juga kitabnya banyak. Tuh, itu sebenarnya wajah NU. Bukan wajah NU itu kok yang aneh-aneh, ya, yang kalau ceramah vulgar-vulgar itu enggak ya. NU itu adalah identik dengan kita, identik dengan keilmuan yang baik, ya. Jadi jangan terbawa arus kepada yang jelek-jelek. Mungkin itu sebagian, ya. Sebagian yang lebih besar, sebagian orang NU yang lebih besar jauh lebih baik daripada yang viral-viral yang jelek-jelek, ya. Kalau kalian melihat viral NU lagi jelek lagi, NU lagi jelek lagi, ya itu sebagian kecil, ya. Sebagian besar yang lain insya Allah masih bagus. Wa an Aisyah, lan saking Aisyah radhiyallahu anha, qalat dawu sapa Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dawuhnya Rasul? Alladzi yaqra'ul Qur'ana, utawi wong kang maca Quran. Alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang membaca Quran. Wa huwa mahirun, hale utawi alladzi iku mahirun pinter bihi kelawan Quran. Orang yang membaca Quran dalam keadaan dia mahir membaca Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, iku ma'as safaratil kiramil bararah, sertane pira-pira malaikat kang mulya al bararah kang tur kang taat. Orang-orang yang membaca Quran, yang lancar, mahir, pintar baca Quran, maka dia seperti malaikat-malaikat yang mulia, juga yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita mahir baca Quran, kalau kita lancar membaca Quran, maka kita akan bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, lan utawi wong kang maca Quran. Adapun orang-orang yang membaca Quran, wa yatata'u fihi, hale kangelan ing dalam Quran. Wa yatata'u fihi, hale kangelan ing dalam Quran. Dalam keadaan dia kesulitan membaca Quran. Ada orang dia baca Qurannya terbata-bata, angel banget baca Quran. Bagaimana dengan orang ini? Wa huwa alaihi syakun,
lan utawi alladzi alaihi ingatase Quran ingatase alladzi syakun kang abot berat. Ya, orang ini kalau baca Quran berat, susah, ya. Iku lahu ajroni, kadue alladzi ajroni ganjaran loro. Ada dua ganjaran, ada dua pahala. Jangan diperhatikan, ditulis, ya. Jangan berpikir orang yang membaca Quran kemudian salah-salah baca Qurannya, terbata-bata membaca Qurannya mendapat dosa. Enggak. Saya pernah mendengar ini, enggak apa-apa baca Quran salah-salah berdosa, enggak apa-apa daripada enggak baca Quran sama sekali. Yang kedua betul itu, yang kedua bagus, ya, daripada enggak baca Quran sama sekali. Tapi yang pertama itu salah, kata-kata itu. Enggak apa-apa berdosa dengan salah membaca Quran, enggak berdosa. Ya, enggak berdosa. Hadisnya jelas. Orang yang salah-salah baca Quran, orang yang terbata-bata membaca Quran, dia enggak berdosa. Dia dapatkan dua pahala malah setiap hurufnya. Ya, malah dapat dua pahala. Jangan berpikir salah baca Quran dosa, enggak. Ya, asalkan kalau masih muda terus belajar. Kalau sudah tua, sudah nggak bisa belajar, ya sudah berarti mentok di situ. Nggak bisa diusahakan kepada bacaan yang lebih baik. Tapi kalau masih muda, itu harus belajar. Ya, dia berdosa kalau dia nggak belajar, bukan karena baca Quran yang salah. Dosanya karena nggak mau belajar. Udah tahu baca Qurannya salah-salah, kok nggak mau belajar? Salah dia di situ. Ya, muda itu bukan kok umur 15, 20, enggak. 40 itu masih termasuk muda. 50 pun masih termasuk muda. Ya. Asalkan dia masih bisa nerima pelajaran. Kalau dia diajari udah nggak bisa lagi, ya udah mentok itu. Nggak bisa diajarkan lagi berarti. Ya. Tapi kalau dia masih dong koran. Masih dong. Ketika diajari, ya dia harus masih belajar. Masih harus belajar membaca Quran. Maka nanti ya kalian harusnya bagus ketika bermasyarakat menjadi imam, ya bacaannya harus bagus, minimal tajwidnya betul, ya. Nada urusan belakangan. Kalau nadanya dipakai juga punya nada lebih bagus. Yang terpenting adalah tajwidnya betul. Ya. Nah, itu patokannya. Karena terkadang kita melihat yang dia sudah menjadi imam di musola atau di masjid itu sudah dipandang, artinya dia kan tokoh, berarti kan imam masjid, imam musola, tapi bacaannya salah. Itu kadang nggak mau kemudian dinasehati untuk belajar lagi, merasa bahwa dia yang benar, yang lain enggak, yang lain ya bawahnya saya. Jangan ya. Ini kalau sudah begini susah ya. Karena dia sudah dipandang, tapi kemudian bacaannya salah-salah. Itu kalau dia masih bisa belajar, dia masih diharuskan belajar. Kemudian kalau dia nggak mau belajar dengan bacaan yang salah-salah, ada besar orang yang lebih bagus bacaannya, maka orang ini lebih pantas daripada dia, walaupun dia lebih lama menjadi imam di situ. Ini baru pulang pondok, gitu kan? Ini habis Quran baru pulang dari pondok. Ya, kemudian yang ini udah lama imamnya di situ. Tapi ini dinasihati untuk belajar ngaji biar lebih baik, nggak mau, nggak terima. Nah ini gara-gara dia sudah merasa tinggi tapi ilmunya kurang, tapi dia masih salah. Ini nggak bagus. Ya, jadi yang terbaik untuk menjadi imam adalah yang bacaannya bagus. Tapi kemudian orang yang bacanya salah-salah enggak juga dikatakan dia berdosa. Dia berdosa kalau dia tidak mau belajar Quran. Diriwayatkan oleh siapa hadis ini? Rawahu diriwayatake iki hadis. Sopo al-Bukhari, Imam Bukhari ngeriwayatake iki hadis. Sopo al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa Abul Husain
dan Abul Husain rupane Muslim bin Hajjaj. Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim bin Hajjaj ibn Muslim. Jadi Imam Muslim punya bapak namanya Hajjaj, punya bapak namanya Muslim lagi. Jadi namain anak nama bapaknya. Biasa orang-orang dulu tuh begitu, ya. An-Naisaburi kang bangsa Naisabur, orang Naisabur. Fi sahihaihima ing dalam sahih lorone Bukhari Muslim. Di dalam sahih Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana